Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita masih diberi oleh Allah hidayah, maunah, kesehatan, sehingga kita bisa mengaji kajian tauhid yang kita bedah dari kitab Al-Jawahir Al-Kalamiyah. Mudah-mudahan kajian tauhid ini bisa mengantarkan kita memiliki keimanan yang benar, yang kuat, ya, selama kita berada di dunia ini. Kajian tauhid ini akan kita lakukan beberapa pertemuan, mungkin pertemuan pertama sampai nanti terakhir, ya. Mudah-mudahan kajian tauhid kita ini lancar, nggak ada kendala apapun, ya. Bisa kita ikuti secara rutin, ya. Secara rutin. Untuk pertemuan pertama ini kita akan mengkaji tentang rukun akidah Islamiyah. Unsur-unsur akidah Islamiyah. Apa sih yang dinamakan akidah Islamiyah itu? Apa sih unsur-unsurnya? Akan kita pelajari pada pertemuan pertama ini. Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Arkanu aqidatil islami, rukun-rukun akidah Islamiyah. Rukun itu unsur yang harus ada dalam akidah Islamiyah. Harus apa saja yang harus ada dalam akidah Islamiyah, itu namanya rukun. Kalau rukun salah satu rukun kita tinggal, maka akidah Islamiyah itu akan tidak lengkap. Harus lengkap rukun-rukunnya, unsur-unsurnya. Arkanu aqidatil islami, rukun-rukun akidah Islamiyah. Sittatu asya'a, ada 6 hal. Rukun akidah Islamiyah itu ada 6 hal yang harus kita yakini, kita percayai dengan benar dan mantap. 6 rukun ini nggak boleh kurang salah satu, harus lengkap. Yang namanya orang Islam itu harus yakin dengan 6 hal ini. Ialah al-imanu, percaya, billahi ta'ala, pada Allah Ta'ala. Umat Islam itu harus yakin, percaya bahwa Allah itu Tuhan yang berhak disembah, yang maha maujud dan maha segala-galanya.
kita percaya bahwa Allah itu ada. Yang kedua, wal imanu, dan percaya bimalaikatihi, dengan malaikat-malaikatnya. Percaya dengan malaikat Allah. Percaya bahwa Allah menciptakan malaikat yang jumlahnya kita tidak tahu, hanya yang wajib diketahui ada 10. Mulai malaikat Jibril ya, sampai pada malaikat Ridwan. Hanya ada 10 yang wajib kita ketahui. Kita yakin bahwa Allah menciptakan malaikat yang harus diketahui kita hanya ada 10. Yang ketiga, wal imanu, dan percaya bikutubihi, dengan kitab-kitabnya. Allah telah menurunkan kitab-kitabnya kepada para rasulnya. Gitu. Kita wajib percaya bahwa Al-Quran itu kitab Allah, percaya bahwa Zabur adalah kitab Allah, Taurat kitab Allah, Injil kitab Allah, dan disempurnakan dalam Al-Quran. Taurat, Zabur, Injil, dan disempurnakan yang terakhir oleh Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad berupa Al-Quranul Karim. Kita harus percaya bahwa Allah menurunkan kitab-kitabnya pada Rasulnya untuk dijadikan pegangan umatnya. Yang keempat, wal imanu, dan percaya birusulihi, dengan Rasul-Rasulnya. Kita percaya bahwa Allah itu menurunkan 25 Rasul, mulai Nabi Adam sampai Nabi Muhammad. Meskipun kita tidak mengalami, tidak bersama hidup dengan para Rasul, kita wajib percaya. Dan wajib percaya juga bahwa Rasul Muhammad SAW adalah Rasul yang terakhir, Khatamul Anbiya wal Mursalin, penutup para nabi dan rasul. Sesudah Nabi Muhammad tidak ada nabi dan rasul lagi. Yang nomor 5, wal imanu, dan percaya bil yaumil akhiri, dengan hari akhir. Kita harus percaya bahwa ada hari akhir, ada hari kiamat yang sewaktu-waktu Allah akan turunkan kepada kita. Mungkin besok, mungkin minggu depan, mungkin bulan depan, mungkin tahun depan, mungkin abad. Kita nggak tahu, tapi kita harus yakin bahwa Allah akan menurunkan hari kiamat. Yang keenam adalah wal imanu, dan percaya bil qadari, dengan qada qadarnya Allah. Percaya dengan ketentuannya Allah. Segala sesuatu yang baik maupun yang buruk yang terjadi pada kita, terjadi di dunia ini, semuanya adalah merupakan qada qadarnya Allah. Kita harus percaya tidak ada kejadian apapun di luar qada qadarnya Allah. Semua yang terjadi, yang menyenangkan maupun yang tidak menyenangkan, kita kendaki maupun tidak kita kendaki, semuanya itu berjalan atas qadarnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ada 6 rukun akidah Islamiyah yang harus kita percayai. Iman pada Allah, pada malaikat-malaikatnya, pada kitab-kitabnya, pada rasul-rasulnya, pada hari akhir, dan iman pada qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa ta'ala.
Sekarang kita lanjutkan pada iman yang pertama, iman pada Allah. Al-imanu, iman billahi subhanahu wa ta'ala, pada Allah subhanahu wa ta'ala. Maknanya iman kepada Allah subhanahu wa ta'ala tafsilan secara terperinci, wa ialah anak takida adalah hendaklah kita meyakini annallaha, sesungguhnya Allah mausufun, memiliki sifat bil wujudi, dengan sifat wujud. Ada, wujud itu ada. Artinya kita iman pada Allah subhanahu wa ta'ala adalah kita wajib meyakini bahwa Allah itu punya sifat wujud. Ada, Allah itu ada. Enggak mungkin bumi ini ada, enggak ada yang menciptakan. Dan kita bisa bernalar, enggak mungkin ada yang mampu menciptakan bumi dan isinya ini kecuali hanyalah Allah. Wujud yang pertama, Allah ada. Wal qidami, sifat qidam, dahulu. Allah itu adanya sejak dulu, tidak dibatasi kapan mulainya ada, sejak dulu. Qidam, dahulu. Wal baqa'i, dan baqa', kekal. Allah punya sifat baqa', kekal. Wal mukhalafati lil hawadisi, dan sifat mukhalafah lil hawadis, berbeda dengan makhluknya. Wal qiyami binafsihi, dan sifat qiyamuhu binafsihi, sifat berdiri sendiri tanpa memerlukan bantuan pertolongan yang lain. Wal wahdaniyat, dan sifat wahdaniyat, sifat esa, satu, tunggal, tidak ada pasangannya, tidak ada sekutunya. Esa, wahdaniyat. Wal hayati, dan sifat hayat, hidup. Allah itu hidup. Wal ilmi, dan punya sifat ilmu, mengetahui. Wal kudrati, dan sifat kudrat, berkuasa. Allah itu berkuasa. Wal iradati, dan sifat iradat atau berkehendak. Allah punya sifat berkehendak. Wasam'i, dan sifat sama', mendengar. Wal basori, punya sifat basor, maha melihat. Wal kalami, dan berfirman. Wa annahu, dan sesungguhnya Allah itu hayyun, maha hidup. Allah itu maha hidup. Alimun, maha mengetahui. Qadirun, maha berkuasa. Muridun, maha berkehendak. Sami'un, maha mendengar. Basirun, maha melihat. Dan terakhir mutakallimun, maha berfirman. Ada 20 sifat bagi Allah yang harus kita yakini. Ya, kita yakini, kita imani. 20 sifat ini yang biasa kita sebut dengan sifat wajib bagi Allah. Jadi beriman pada Allah subhanahu wa ta'ala artinya kita yakin, percaya bahwa Allah punya sifat wajib 20. Mulai wujud kita baqa, mukhalafatul lil hawadisi, qiyamu binafsi, wahdaniyat, qudrat, iradat, ilmun, hayat, sama' basar, kalam, qadiran, muridan, aliman,
hayyan sami'an basiran mutakalliman. Kalau orang-orang tua dulu, kiai-kiai dulu, ustaz dulu dilakukan, dipakai pujian supaya anak-anak, supaya kita orang awam cepat hafal bahwa ada 20 sifat wajib bagi Allah yang harus kita hafalkan, kita yakini. Ya, itu namanya sifat wajib bagi Allah, ada 20 mulai wujud sampai mutakallimun tadi. Demikian kajian tauhid pada pertemuan ini, mudah-mudahan bermanfaat, mengantarkan kita memiliki keyakinan yang benar dan kuat yang kita bawa sampai kita nanti masuk ke liang lahat. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.